Kamu anak fitness, butuh protein lebih, tapi kurang protein dari makanannya. Mau beli whey, tapi katanya whey itu mahal. Nah, buat kamu yang masih mikir kalau whey itu mahal, coba tonton video ini sampai habis. Oke, hari ini aku mau ngomongin soal whey protein. Nah, aku lihat di video sebelumnya yang aku bahas soal whey juga, banyak yang nggak pakai whey dengan alasan whey protein itu mahal. Kamu setuju nggak sih kalau whey itu mahal? Kalau aku nggak setuju dengan klaim tersebut. Whey protein itu buatku tidak mahal sama sekali. Iya, aku tahu kalau mahal dan murahnya sesuatu itu tergantung ekonomi seseorang. Tapi pernah nggak sih kalau kamu dengar orang bilang es teh manis itu mahal? Kecuali kamu dengar dari orang-orang yang benar nggak punya pemasukan atau lagi hidup susah, nggak pernah kan ya? Es teh itu nggak pernah disebut mahal. Woi, itu kan es teh. Kita lagi ngomongin whey nih, beda lah. Iya, beda, aku tahu. Tapi sama aja kok. Kalau kamu bisa beli es teh manis di luar, berarti sebenarnya kamu bisa beli whey juga. Sini ku terangin deh. Es teh manis itu kalau kamu beli di tempat makan biasa yang murah-murah seperti itu di kota kecil, mungkin harganya cuma 3 ribuan sampai 5 ribuan aja. Dengan harga segini, kamu cuma dapat sekitar 30 gram gula. Kan es teh manis ya. Tahu nggak kalau harga segitu diganti dengan whey, 3.000 sampai 5.000 tadi, itu sudah bisa untuk sekitar setengah serving whey. Yang notabene sudah bikin kamu dapat 8 sampai 12 gram protein. Ini setara dengan 1,5 sampai 2 butir telur. Dan plus juga sedikit kalsium yang saya yakin banyak orang kurang, karena nggak semua orang rajin mengkonsumsi dairy, sayuran hijau, ataupun biji-bijian. Itu tadi es teh di tempat makan biasa ya. Kalau kamu beli es tehnya dibandingkan dengan yang di kafe atau resto seperti itu, di kota besar mungkin sudah 8.000 ke atas ya. Itu sudah dapat 1 serving whey. Itu sudah dapat 20 gram protein. Banyak banget, setara makan dengan sekitar 100 gram ayam. Ini belum dibandingin dengan minuman kekinian ya. Kan orang zaman now sukanya minuman kekinian tuh. Kopi susu dah. Banyak orang yang kalau kerja setiap hari harus minum kopi susu. Di kota saya, kopi susu segelas itu 20 ribuan. Uang segitu, kalau dibuat beli whey, sudah dapat hampir 3 serving whey protein. 50 gram protein lebih. Dibandingkan dengan kopi susu, yang susunya cuma sedikit, jadi proteinnya nggak banyak, tapi gulanya juga lumayan. Apalagi yang suka boba-bobaan. Beli via ojol, sama ongkirnya 35 ribu. Dapatnya cuma gula dan fat aja. Untungnya kalau ada yang pakai susu dikit gitu ya ketambahan protein ya, tapi cuma sedikit ya, nggak sebanding dengan gula dan fatnya. Kalau diganti whey protein nih, harga segitu kamu sudah dapat hampir 100 gram protein. Belum orang yang ngeluh kalau whey itu mahal seperti itu, tapi jajannya jalan-jalan aja. Masih beli makanan ringan kemasan atau jajan-jajanan depan kantor atau sekolah gitu ya. Yang rata-rata jajanan begini juga karbo dan fat doang isinya. Masih plus ekstra sodium, karena rata-rata jajanan-jajanan gini ya gurih-gurih seperti itu ya. Anggap aja dah harganya 5.000 deh ya. Ya udah, dapat 2/3 serving whey. Bisa dapat 10 gram protein. Plus tentunya lebih rendah kalori dan sodium daripada jajanan-jajanan pada umumnya. Cowok nih, suka ngeluh whey mahal, tapi ngerokok tiap hari. Sehari habis setengah bungkus, 10.000 lah asumsinya ya. Yaitu sebenarnya kalau nggak ngerokok, setiap hari minum whey pun bisa dapat 1,5 serving whey yang bisa dipakai minum setelah berolahraga. Hampir 30 gram protein dapatnya. Takaran yang pas nih untuk memaksimalkan masker protein sintesis atau pembentukan otot setelah olahraga. Sekarang paham ya maksudku ya? Menurutku sih, nggak seharusnya whey protein itu dibilang mahal. Kalau dilihat dari segi kandungan gizinya dan komparasi dengan uang yang dikeluarin masyarakat. Note, untuk harga yang kusebut itu aku pakai harga whey pro dari Puro ya. Nggak semua whey protein harganya segitu. Mau komparasi lain? Mungkin dibandingkan dengan sumber protein lainnya aja ya, biar lebih fair. Dan untuk komparasinya kita bandingkan dari 3 parameter ya. Yang pertama, skor kelengkapan asam aminonya, yang aku lihat dari situs Nutrition Data. Lalu yang kedua, kalori per 20 gram protein. Dan yang ketiga, harga yang dibutuhkan untuk dapat 20 gram protein tersebut. Untuk whey-nya, sekali lagi komparasinya aku pakai whey protein dari Puro ya, yang whey pro. Karena ini yang versi ekonomisnya nih, pakainya whey protein concentrate. Whey sendiri skor asam aminonya 103 sampai 136 kalau di Nutrition Data. Tinggi, di atas 100. Memang, whey sendiri adalah salah satu sumber protein dengan asam amino yang sangat lengkap. Kalori whey pro per 20 gram protein itu hanya 120 kalori saja. Dan harga per 20 gram protein itu, asumsi kamu beli kemasan terbesar dan pakai kode kupon diet santuy supaya dapat diskon, itu cuma 7 ribuan aja. Nah, sekarang kita banding-bandingin ya. Yang pertama kita bandingin dengan dada ayam filet. Ayam ini skor asam aminonya juga tinggi, 136. Memang sumber protein hewani itu tinggi-tinggi. Kalori per 20 gram protein dari dada ayam filet itu cuma 96 kalori aja. Rendah. Oke banget memang dada ayam filet ini untuk diet. Tapi sekali lagi, ini dada ayam filet ya. Kalau kamu makan pakai kulit atau makannya paha, sayap, gitu ya beda.
Kalorinya akan lebih tinggi karena kandungan lemaknya nambah kalau part-part lainnya. Terus, harga per 20 gram protein, asumsi per kilo itu 46.000 kalau di kotaku atau aku biasanya beli harga segitu ya. Cukup 4 ribuan rupiah aja. Murah ya dada ayam ini ya. Jadi kalau ngomongin hemat-hematan dari segi sumber protein, hemat dada ayam memang. Tapi ini konteksnya cuma harga bahan ya. Kalau kamu masak sendiri ya, nggak beli di luar. Nggak ditambah bahan-bahan lain juga kayak bahan masak. Kalau whey tadi kan tinggal minum, sudah harga final. Terus kita juga bisa bandingin dengan telur nih. Telur ini skor asam aminonya juga tinggi, 136. Kalori per 20 gram proteinnya cukup besar tapi 227 kalori. Karena ya efek kuning telurnya, itu kan lumayan tinggi di fat. Kalau kamu ambil putihnya doang, itu 90 kalori per 20 gram protein. Harganya untuk 20 gram protein, nah ini kira-kira butuh 3 butir telur nih, ukuran besar. Asumsi 1 butir telur itu 2.000, berarti kamu butuh 6 ribuan. Kalau kamu ambil putihnya doang, berarti butuh 2 kali lipatnya nih, 6 telur. Jadinya dananya 12.000. Nah, jadi kalau bandingin telur dan whey, kalau dibandingin dari segi harganya, ya itu lebih hemat telur utuh, tapi kalorinya jadi lebih tinggi. Nah, kalau kamu ambil putihnya doang, itu sebenarnya hemat whey. Cuman kalorinya lebih hemat putih telur sedikit. Bisa juga nih kita bandingin dengan filet ikan. Biasa sih di sini kalau filet ikan yang murah-murah itu pakainya filet dory ya, yang paling sering ditemui juga nih. Yang sebenarnya adalah filet ikan patin tuh. Nah, skor asam aminonya, aku nggak nemu sih di Nutrition Data. Aku masukin data catfish, itu tinggi juga. Ya, sekali lagi hewani ya, sekitar 148. Kalori per 20 gram proteinnya juga rendah, cuma 115-an kalori aja. Memang rata-rata ikan yang nggak fatty seperti itu, yang tinggi lemak seperti itu rendah kalorinya. Harga per 20 gram protein, itu kalau kita beli frozen seperti itu ya, itu sekitar 7 ribuan. Sekali lagi, ini harga mentah ya, yang belum dimasak. Ya, skornya mirip-mirip sama whey lah sebagai sumber protein ini. Kali-sekali sekarang kita bandingin sama nabati nih ya, sama tempe. Nah, karena nabati, skor asam aminonya tempe ini nggak tinggi-tinggi amat, di 79 saja. Kalori per 20 gram tempe ini lumayan, 208 kalori. Karena ya bahannya kedelai, dan kedelai itu lemaknya lumayan tinggi. Keunggulannya, tempe ini murah banget. Per 20 gram protein itu hanya sekitar Rp3.000 saja. Jadi kalau ngomongin murah, murah tempe banget. Cuman kalorinya tinggian sedikit dan asam aminonya nggak selengkap whey. Nah, ngomongin tempe nggak bisa lepas dari tahu. Ternyata tahu ini asam aminonya lumayan juga loh, 106, di atas 100. Cuman sekali lagi, tahu ini cara bikinnya ya tergantung produsen ya, hasilnya jadi bisa aja beda-beda. Kalorinya lumayan juga nih, 188 kalori per 20 gram protein. Karena seperti tempe, tahu ini asalnya juga dari kedelai, jadi cukup fatty, cukup berlemak. Harga per 20 gram protein dari tahu ini lebih dari 7 ribuan. Kekurangannya tahu, kamu harus makan lumayan banyak nih, biar bisa dapat 20 gram protein. Ini mungkin buat orang yang butuh makan volume besar ya, itu bagus. Tapi dari segi kemudahan memenuhi protein, kamu jadi harus makan lebih banyak. Banyak orang nih susah nih memenuhi kebutuhan proteinnya dalam sehari. Nah, kalau dikejar dari tahu, kamu harus makan volume banyak ya, malah nggak mudah. Lalu kita bandingin sama susu biasa deh ya. Kita pakai susu rendah lemak sekarang. Asam aminonya, susu itu tinggi juga, di atas 100. Kalori per 20 gram proteinnya, tapi tinggi nih, 280. Meskipun low fat, ya tetap tinggi. Karena susu itu karbonya lumayan. Beda dengan sumber hewani lainnya, biasanya itu karbonya rendah banget atau hampir nggak ada seperti itu ya. Nah, kalau susu ini kan mengandung laktosa, jadi karbohidratnya cukup tinggi. Apalagi susu full cream nih, lemaknya juga tinggi, kalorinya bisa jadi lebih tinggi lagi. Kita kan ini pakai susu low fat ya. Kalau susu skim bakal di bawah ini. Nah, harga per 20 gram proteinnya itu sudah tembus 10.000. Ya karena kalau mau dapat 20 gram protein, itu kamu perlu minum susu biasa setengah liter lebih. Jadi meskipun sama-sama dairy, kalau cari sumber protein, whey lebih unggul. Karena kamu bisa minum dengan kalori lebih rendah, dan harga lebih murah, dan proteinnya juga sama-sama berkualitas. Nah, kita sudah lihat ya komparasinya ya. Ini semua sekali lagi aku ngomongin bahan mentah nih. Kalau kamu bukan tipikal masak sendiri, menurutku sih dari jumlah 20 gram protein ini, hampir pasti lebih hemat whey. Kamu beli telur ceplok sebiji aja, itu baru 6-8 gram protein, itu sudah 5 ribuan kok di luar kok. Apalagi telur ceplok ketambahan minyak. Kamu beli ayam goreng deh, 15 ribuan yang murah. Di kota besar paling dapatnya sepotong kecil. Nggak sampai itu dagingnya 100 gram. Kecuali kamu beli part dada mentok itu ya, mungkin bisa dapat lumayan. Tapi ya sekali lagi harga segitu dikompar sama whey, total proteinnya bakal banyakkan whey. Dan di luar kan jarang ya tuh yang jual dada doang, biasanya ya sama kulit, digoreng seperti itu kalau harganya murah. Jadi kalorinya tentu naik. Belum makan pakai sambal dan lain sebagainya seperti itu ya, biar sedap ya, kalorinya naik lagi. Yang sukanya makan cantik-cantik, resto-resto seperti itu ya, tenderloin sekali makan 150.000. Itu ditukar whey sudah dapat 20 serving, bisa buat sebulan tuh, 400 gram protein.
Ini semua belum mengikuti perkembangan zaman now di mana orang order itu selalu pakai ojol ya. Ongkirnya aja kalau di kotaku itu minimal sudah 8.000. Belum harga makanan di ojol itu kan juga di markup tuh ya. Asumsi dari ongkir aja deh, sebenarnya kamu sudah dapat 1 serving whey setiap kali kamu pesen ojol harusnya, kalau dana ongkirnya kamu alihkan. So, sekali lagi aku nggak setuju sih kalau whey itu dibilang mahal. Kalau kita bisa lihat konteksnya, yang pertama, kualitas proteinnya bagus. Yang kedua, kalorinya rendah karena hampir zero fat dan karbonnya sangat rendah. Yang ketiga, nggak perlu persiapan sama sekali, tinggal dicampur air, jadi tidak ada biaya tambahan dan menghemat waktu juga. Whey ini adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan protein dari sumber yang baik, mudah, dan murah. Tapi perlu diingat, whey protein ini fungsinya adalah sebagai suplemen untuk membantu mencukupi kebutuhan protein kamu, bukan untuk menggantikan sumber protein dari makanan. Karena sumber protein dari makanan itu juga mengandung zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh kamu. Jadi utamakan sumber protein dari makanan seperti itu ya. Dan kalau kamu merasa kurang, baru bisa dibantu melengkapi dengan whey protein ini. Lalu kenapa whey berkesan mahal? Yang pertama, kalau kamu beli whey, nggak eceran satu porsi, tapi satu kemasan yang untuk banyak serving. Makanya terkesan mahal. Ibarat kamu beli es teh segelas 5.000, yang nggak berasa mungkin ya. Tapi kalau disuruh beli es teh langsung di muka 3 bulan gitu ya, bayar di muka es tehnya, 450.000 jadinya, kan jadi berasa mahal. Yang kedua, kalau kamu mau beli whey supaya dapat harga per serving termurah, itu kamu perlu beli kemasan terbesar. Karena nanti kalau dihitung-hitung harganya lebih murah nih. Meskipun dihitung per saji lebih murah, tapi karena beli kemasan besar, kesannya ya jadi keluar uang banyak di awal. Yang ketiga, kita seringkali mengasumsikan pemakaian whey itu harus sesuai skupnya, harus sesuai dengan serving yang tertera pada kemasan. Padahal dalam konteks sekedar memenuhi asupan protein, bukan untuk memaksimalkan muscle protein sintesis ya, kalau anak fitness gitu ya, itu nggak harus. Sesuaikan dengan kebutuhan aja. Misal nih, kamu cuma kurang 10 gram protein sehari, ya sehari setengah scoop doang, itu cukup. Ini cuma Rp3.500 kok kalau whey pro. Lebih murah daripada segelas susu biasa dengan lebih sedikit karbohidrat dan juga lebih sedikit lemak. So, setelah aku cerita panjang lebar, menurut kamu, whey itu mahal atau enggak? Coba tulis pendapatmu ya di kolom komentar. Kalau mahal, kenapa? Dan kalau murah, kenapa? BTW, kalau kamu tertarik dengan produk Puro yang aku jadikan contoh di video ini, kamu bisa klik link yang ada di bio ya. Dan kalau kamu order, saat pembayaran, gunakanlah kode kupon Diet Santuy. Disambung, nanti kamu bisa dapat diskon, jadi lebih hemat. Puro ini kualitasnya oke kok, dan sangat terjangkau juga harganya. Apalagi pakai kode kupon ini. Cuan banget lah. Favoritku yang rasa Chokomalt, cobain aja. Ada varian rasa lain juga kok, kalau kamu mau coba yang lain. Ada juga yang varian Whey Isolate. Kalau kamu misalnya laktos intoleran, kamu bisa pilih yang Whey Isolate ini. Namanya Isopro. Ada juga protein water nih, jadi rasa-rasa lemon seperti itu ya, buat yang mungkin nggak suka susu, tapi juga proteinnya tinggi. Dan ada juga vegan protein nih, jadi untuk kamu yang mungkin nggak bisa minum dairy, kamu bisa coba yang vegan protein ini. Cobain deh produk-produknya, dan jangan lupa sekali lagi pakai kode kupon Diet Santuy. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita berjumpa lagi ya di video selanjutnya dengan topik apa sih bedanya fat loss dan juga weight loss. Kalau kamu mau tahu bedanya, jangan lupa ya subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Diet Santuy. Thank you yang sudah nonton video sampai akhir. Bisa dibantu share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan ya. See you di video selanjutnya.